Hotman telah membawa berdus-dus dokumen perkara untuk Hotman baca di pantai di Bali. Jadi Hotman itu kerja, tentu juga setengah berlibur, ya. Hotman Kalau ini nggak ada udal ini. Iya enggak? Oke ya. Makanya ya, jangan coba-coba nanti tinggal nih satu lagi nih. Ambon, penguasa. Ini penguasa Ambon. Kalau ingin kena selang, cepat-cepat melapor. Iya. Ciao. Hotman sudah sangat capek 3 bulan ini di Jakarta. Dua perkara kembali di tingkat kasasi. Saya mengakui berhasil menang melawan konglomerat yang sangat kaya. Halo Sobat Fakta Bang Pin, kembali lagi dengan Fakta Bang Pin yang terus mengabarkan fakta-fakta viral seputar selebritas tanah air dan tokoh publik yang terus saja bikin berita, karena dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Kali ini kembali mengikuti kasus perseteruan antara kubu pengacara Hotma Sitompul dengan Hotman Paris Hutapea. Setelah lama tidak ada kabar, rupanya hari tenang karena libur Lebaran dan Idul Fitri. Nampaknya kini situasi mulai memanas lagi. Kubu Hotma Sitompul menyerang lagi Hotman Paris dengan sindiran-sindiran tajam. Bahkan kembali mereka menantang Hotman Paris untuk segera melaporkan kubu mereka, para pengacara dari Hotma Sitompul, ke Peradi seperti yang telah dijanjikan oleh Hotman Paris Hutapea. Sementara itu Hotman Paris juga sedang berlibur ke Bali, tetapi tetap dengan membawa persiapan dokumen-dokumen untuk menyiapkan langkah hukum bagi kasus-kasusnya, terutama juga soal Desiree Tarigan yang sedang berseteru dengan Hotma Sitompul. Nah, bagaimanakah serangan baru dari kubu Hotma Sitompul kepada Hotman Paris, serta bagaimana Hotman Paris menanggapinya? Yuk simak fakta Bang Pin di video ini. Kita kupas tipis-tipis untuk kita ambil pelajaran dari kasus-kasus yang terjadi seputar selebritas dan tokoh publik di tanah air. Like, subscribe, and komennya ditunggu, serta jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lentikan jaring. Good morning dari Toya de Fasa Kintamani. Kamu pikir saya hanya santai-santai nih, gua kerja nih, ya? Gua kerja nih, bawa dokumen ke sini. Makanya laki-laki itu punya karisma kalau memang dia berkualitas dan bisa menghasilkan duit untuk istri dan anak-anaknya. Dan hari pagi ini saya ditemani oleh Pak Ketut Marjana, pemilik dari Toya de Fasa, dan putrinya, siapa namanya? Tari dan Citra, ya. Coba lihat pemandangannya tuh. What a beautiful morning, ya, di Toya de Fasa. It's very good for holiday, ya. Gitu. Ada Gunung Batur, itu ada hot spring, itu air panas tuh, dan ada danau. Oke? Come to Bali, datanglah ke Toya de Fasa, favoritnya Hotman Paris. Salam dari Toya de Fasa. Tapi gue mau kerja nih, ya. Bye. Ya, begitulah Hotman Paris. Tetap bekerja, tetapi tidak lupa berekreasi. Tetap kreatif, tetapi rekreatif. Dan rekreatif juga tetap kreatif. Sambil bekerja, Hotman Paris berlibur, main TikTok sama gadis-gadis cantik, joget-joget, begini Hotman Paris. Nah, inilah yang kemudian disindir oleh kubu pengacara dari Hotma Sitompul. Sambil menyanyikan lagu Dea Lova, Partai Siombing, salah seorang pengacara dari Hotma Sitompul melakukan sindirannya di akun Instagramnya. Dalam captionnya dia mengatakan, Dea Lova bukan lagu zaman saya, tapi kalau lagu enak, ya enak aja memang. On top, enak nyanyi-nyanyilah daripada joget-joget gak jelas sama orang-orang gak jelas. Hihihihi. Nah, begitulah sindiran yang dilancarkan oleh Partai Siombing. Kau seperti nyanyian dalam hatiku yang memanggil rinduku
padamu seperti udara yang ku hela, kau selalu ada. People body de shortinho pra exibir o bom body de shortinho pra exibir o bom. Sementara dalam unggahan terbarunya, Oke ya, makanya ya, juga jangan coba-coba nanti tinggal nih satu lagi nih. caption Ambon, yang penguasa, ada ini penguasa Kena Ambon. selang. Ini Kalau ingin kena siap-siap selang, cepat-cepat nanti yang melapor. norak, iya. penanggas, lindas, Ciao. dan gilas. Dalam dialog di video itu juga menyatakan bahwa Partai Siombing dan grupnya ini menantang Hotman Paris untuk segera melaporkan mereka ke Peradi. Udal lah, ini nggak ada udal ini. Iya enggak? Oke ya, makanya ya, jangan coba-coba nanti tinggal nih satu lagi nih. Ambon, penguasa, ini penguasa kena Ambon. selang. Kalau ingin kena selang, cepat-cepat melapor. Iya. Ciao. Nah, begitulah cara mereka berdua dalam menyikapi sebuah kasus. Ada yang joget-joget, ada yang menyanyi serius. Namun mereka tetap menyiapkan perkara-perkara untuk ketika mendapatkan serangan dan perkaranya sudah menggelinding di pengadilan, mereka tetap siap menyiapkan diri sambil terus berrekreasi. Seakan-akan Hotman Paris melakukan apa yang disebut sekali dayung 3-4 pulau terlampaui. Dengan ke Bali, dia bisa berrekreasi, mengecek villa-villanya yang ada di Bali, dan juga mengurusi bisnis terbarunya di Holywing. Karena Holywing sedang dibangun dan akan menjadi tempat bis terbesar di Asia yang akan dibangun di Bali. Halo, Hotman Paris hari ini tanggal 17 menuju Bali. Ya, pesawat praktis kosong. Dia tuh bisnis kelas cuma 3 orang. Hotman telah membawa berdus-dus dokumen perkara untuk Hotman baca di pantai di Bali. Jadi Hotman itu kerja, tentu juga sengaja berlibur, ya. Hotman tidak pernah lupa membawa kaos kesukaan gua, Holywing. Dia tuh kaos gua tuh. Tempat hiburan sekarang ini yang teroke di Indonesia, di mana Hotman sudah ikut sebagai salah satu pemegang saham. Oke? Itu dia tuh pramugari. Ini yang cantik siapa namanya nih? Selamat pagi. Namanya siapa? Dengan Rini. Oh, Pak. Rini, ya. Oke, ini siapa ini? Rini. Oke. Salam Hotman Paris di pesawat bisnis kelas Garuda menuju Bali. Good morning, salam subuh dari Villa Toya Hotman Paris di Bali. Tuh Villa Toya. Villa Toya ini cuma 3 menit dari Vince. Cuma 3 menit dari Vince Beach Club. Dan juga sangat dekat dengan Holywing yang lagi dibangun. Holywing akan dibangun dekat Vince yang besarnya sangat besar, terbesar beach club di Asia, di mana Hotman ikut sebagai salah satu pemegang saham. Pesan hukum kepada para pengacara muda dan pengusaha, ada 2 hari ini perkembangan hukum. 1, Sentro, ya, perusahaan yang selama ini mengelola jualan barang-barang di mall, telah dinyatakan pilot oleh pengadilan niaga. Dan Hotman adalah kuasa dari para kreditur, sebagian kreditur. Namun kemungkinan besar asetnya tidak mencukupi untuk membayar hutang-hutang para kreditur yang sangat banyak. Yang kedua, perkembangan hukum terbesar adalah Hotman baru memenangkan dalam tingkat kasasi. Hotman mewakili 2 bank asing. 2 bank asing. Ya, 2 bank asing di mana di pengadilan niaga haknya sebagai pemegang agunan atau kreditur separatis atau secure kreditor dihilangkan oleh hakim pengawas
dan kurator. Oke. Hotman protes habis-habisan karena memang setiap kreditur pemegang agunan berhak untuk voting dalam rapat kreditur dalam PKPU maupun dalam kepailitan. Akhirnya Hotman kasasi ke Mahkamah Agung. Dan terima kasih kepada Majelis Hakim Kasasi, 2 perkara kasasi yang diajukan kasasi oleh Hotman menang. Mahkamah Agung membatalkan putusan pengadilan niaga yang menghilangkan hak voting dari para kreditur separatis atau secure kreditor. Para pengacara muda maupun para kurator perlu mendapatkan 2 salinan putusan ini. Boleh dihubungi saya akan kasih.